Saudari Desi Aprilia. Ibtu Sena ingin bertemu dengan Anda di ruang interogasi. Mari ikut saya. Buat apa? Silakan. Sena. Masih Bang. Halo Mbak, selamat pagi. Gak usah basa-basi, Pak. Saya udah siap dihukum seumur hidup. Saya kesini gak bisa menjanjikan kamu bebas. Tapi mungkin hukuman kamu bisa diperingat. Dari semua hal yang sudah kamu ceritakan ke saya bisa menyimpulkan kalau Farhan itu orangnya kasar. Kalau dia tidak dikasih uang, dia bisa menyakiti kamu. Cuma perbuatan kamu juga salah. Tidak bisa dibenarkan. Tapi alasan dibalik itu cukup penting. Bisa menjadi perbedaan nanti di pengadilan. Saya bisa bantu kamu carikan pengacara yang mungkin mengerti tentang situasi kamu. Bukan untuk membenarkan apa yang kamu lakukan. Tapi setidaknya pengadilan tahu kenapa kamu sampai ada di titik ini. Tapi sebelumnya, saya butuh bantuan kamu untuk memberitahukan beberapa informasi. Saya temukan ini di HP kamu. Siapa dia? Hubungan foto ini sama Farhan apa, Pak? Gak ada hubungannya. Ini kasus yang berbeda. Kasus lama. Laki-laki di foto ini menghilang. Dan sampai sekarang tidak ditemukan. Saya sama dia cuma rekan kerja, Pak. Saya juga udah lama gak ketemu dia. Rekan kerja. Tapi sepertinya bukan cuma sekedar rekan kerja. Dari foto ini saya lihat kalian cukup mesra. Jawab jujur. Apa kamu ada hubungannya dengan hilangnya laki-laki ini? Atau kamu juga hilangkan nyawa laki-laki ini sama seperti kamu hilangkan nyawa Farhan? Enggak, Pak, enggak. Saya berani bersumpah saya nggak ada apa-apa sama laki-laki ini. Saya cuma berfoto sama dia sesuai yang diperintahkan ke saya. Perintah? Oh, ada yang perintah kamu untuk foto dengan laki-laki ini. Siapa? Siapa yang suruh? Saya tanya sekali lagi. Siapa yang perintah kamu? Gak tahu. Kamu gak tahu siapa yang perintah kamu? Saya nggak tahu, Pak.
8 tahun yang lalu, saya bekerja di Kusuma Food sebagai salah satu food scientist di bagian R&D. Saya ditugaskan untuk membeli bahan baku kimia buat makanan. Tinggal di print. Dan saya sengaja memarkup invoice untuk kebutuhan diri saya sendiri. Kamu memang pemain profesional ya? Saya terpaksa, Pak. Saya terpaksa melakukan itu semua untuk bayar utang-utangnya Farhan. Gaji saya nggak bakalan cukup untuk nyicil semua hutangnya dia. Untuk berbulan-bulan, semuanya berjalan dengan lancar. Nggak ada yang curiga. Sampai suatu saat... Mbak Desi. Makasih ya, Bo. Ya, sama-sama Mbak Desi. Saya tahu kamu memarkup uang perusahaan. Kalau saya laporkan kamu, kamu bisa dipenjara. Tapi saya bisa pura-pura tidak tahu, asal kamu melakukan sesuatu buat saya. Jadi kamu dapat email dari orang yang dikenal? Dia suruh kamu apa? Saya diperintah untuk kirimkan foto. Seolah-olah saya punya hubungan dengan cowok ini. Oh ya, laki-laki ini namanya Rian. Ryan, kamu bisa ke pantry sebentar? Tolong aku kayaknya mau pingsan. Jadi, begitu Rian datang, saya minta tolong untuk dia ambilkan saya air. Dia ambilkan saya air, saya dengan sengaja memegang pipi Rian. Dia kaget. Dan sampai dia mau pergi, lalu saya pura-pura pingsan. Dia makin kaget, dia menggendong saya. Dia nggak tahu kalau dia lagi direkam. Setelah itu, saya screenshot gambar yang ada di video itu. Saya kirim 2 foto ke email yang mengancam saya. Setelah saya kirim email itu, saya nggak pernah lagi ketemu sama Rian di kantor. Saya juga nggak pernah nanya dia ada di mana. Kamu dibayar untuk melakukan foto itu? Berkasnya. Amplop. Amplop apaan ini?
Ini imbalan atas foto-foto itu. Dan rahasia kamu aman. Jadi setelah itu, orang tadi masih kirim email ke kamu. Nggak sama sekali. Kamu masih kerja di Kusuma Food. Iya. Saya masih kerja di sana sampai 2 tahun kemudian. Masih kamu simpan emailnya? Seingat saya nggak pernah hapus email itu. Jadi pasti masih ada di akun saya. Oke. Nanti saya cari. Terima kasih. Bang? Selesai, Bang. Oke. Pak, apakah ada kemungkinan Rian bakal ketemu? Dia teman yang baik. Silakan kembali ke sel. Ayo. Mari, Sal. Ya, makasih, Bang. Jadi ada orang yang membenci Rian sampai memfitnah dia. Tapi siapa? Kenapa dia tega lakukan itu ke Rian?